Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat. Dalam kesempatan ini saya mau berbagi cara mengecek kondisi transistor, apakah transistor tersebut bisa dikategorikan masih layak pakai atau dalam keadaan rusak. Maka untuk menentukannya bisa menggunakan ampermeter. Nah, yang saya akan cek adalah dua jenis transistor. Ada jenis transistor PNP dan juga jenis transistor NPN. PNP adalah positif negatif positif dan NPN adalah negatif positif negatif. Nah, untuk pengecekannya ini dibutuhkan langkah-langkah atau dibutuhkan ketelitian supaya tidak terjadi kesalahan dalam menganalisa kerusakan transistor tersebut. Nah, transistor ada 3 kaki, yang mana pada kaki tersebut ada yang namanya basis, yang ini ada kaki satu basis, kaki kedua adalah kolektor, kaki ketiga adalah emitor. Nah, itu adalah kaki-kaki yang ada di transistor. Nah, untuk mengeceknya ada beberapa langkah, 3 langkah yang akan saya peragakan di sini. Langkah pertama yang akan saya cek ini adalah transistor jenis PNP. Langkah pertama adalah menempelkan probe positif pada basis seperti ini dan menempelkan probe negatif pada kolektor dan menempelkan positif, dan lalu memindahkan probe negatif pada emitor. Jarum harus bergerak. Nah, jika saat memindahkan probe negatif jarum tidak bergerak, di sini tidak bergerak, di sini tidak bergerak, maka bisa dikategorikan putus. Atau di saat atau salah satunya yang tidak bergerak, di sini bergerak, di sini tidak bergerak, maka sama itu adalah putus, maka tidak layak pakai. Pada kondisi seperti ini, jarum probe negatif dipindah ke kolektor terus dipindah ke emitor, dua-duanya bergerak, maka dengan langkah ini belum cukup untuk menentukan bahwa transistor ini dalam kondisi baik. Dibutuhkan langkah lanjutan untuk menentukan rusak atau tidaknya transistor ini. Langkah kedua yaitu dengan cara membalik probe positif dan negatifnya. Kalau tadi pada basis itu adalah yang ditempelkan adalah probe positif, maka untuk langkah kedua dibalik probe negatif yang pada posisi basis. Nah, probe positif dipindah antara kolektor dan emitor. Nah, untuk langkah kedua ini jarum tidak boleh bergerak. Nah, seperti ini, tidak bergerak, maka transistor ini bisa dikategorikan masih baik, dikarenakan pada langkah pertama jarum bergerak, langkah begitu dibalik langkah kedua transistor saat memindahkan positif ke kolektor jarum tidak bergerak, dan memindahkan positif ke emitor jarum tidak bergerak. Maka untuk langkah kedua ini sudah cukup untuk menentukan bahwa transistor ini dalam keadaan baik. Tapi jika terjadi pada saat dibalik antara yang tahap pertama, langkah pertama yang kedua, pada langkah kedua itu negatif pada basis, ternyata di sini ada sambungan, dalam arti jarum bergerak, di sini tidak bergerak, di sini bergerak, berarti ada kebocoran, berarti antara basis dan kolektor short, maka itu adalah transistor sudah rusak. Atau di sini bergerak, di sini juga bergerak. Nah, maka sama itu juga, transistor itu dalam kondisi rusak, tidak bisa dipakai. Dikarenakan seharusnya untuk langkah kedua di sini tidak bergerak, di sini juga tidak bergerak.
Jika dalam salah satunya, baik di sini atau di sini ada sambungan, dalam arti jarum ini bergerak ke sini, baik di sini posisinya, di sini, maka transistor ini bisa dikategorikan rusak. Nah, dengan dua langkah tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menentukan bahwa transistor ini dalam keadaan baik. Ya, langkah pertama bergerak, langkah kedua begitu dibalik tidak bergerak, berarti kondisi transistor ini kondisi baik. Untuk lebih detailnya yaitu dengan menempatkan prob positif ke kolektor seperti ini, prob positif pada kolektor, dan prob negatif pada basis seperti ini. Jarum tidak boleh bergerak. Nah, begitupun juga saat dipindah ke sini, prob negatif ke emitor, maka sama di sini juga tidak boleh bergerak. Jika pada salah satunya atau dua-duanya bergerak, maka transistor tersebut dalam keadaan short. Itu langkah ketiga. Nah, untuk selanjutnya adalah pengecekan transistor jenis NPN. Pada prakteknya sama, cuman pada penempatan probnya yang beda. Untuk jenis NPN, maka yang untuk menempatkan pada basisnya itu adalah menempatkan prob negatif pada basis seperti ini, dan menempelkan prob negatif positif pada kolektor dan emitor. Jarum harus bergerak seperti ini, bergerak. Jika di sini tidak bergerak, di sini bergerak, maka kondisi itu keadaan putus sebelah satu. Atau di sini bergerak, di sini tidak bergerak, maka sama itu juga putus. Kedua-duanya putus, maka sama itu juga putus. Nanti transistor ini rusak. Nah, jika pada langkah pertama jarum bergerak seperti ini, terus seperti ini juga dipindah ke emitor juga bergerak, maka untuk langkah keduanya sama seperti pada pengecekan transistor jenis PNP, sama seperti jenis PNP, yaitu dengan membalik prob apometer pada posisi basisnya, yaitu yang tadi negatifnya di basis, sekarang diputar positif di basis seperti ini. Jarum tidak boleh bergerak, jarum tidak dipindah ke emitor juga sama, jarum tidak boleh bergerak, baik itu salah satunya atau kedua-duanya. Misalkan di sini bergerak, di sini tidak, atau di sini bergerak, di sini tidak, maka untuk langkah kedua sama, tidak boleh salah satunya atau semuanya bergerak. Di sini tidak bergerak, di sini tidak bergerak, maka transistor ini bisa dikategorikan masih bagus. Nah, dikarenakan langkah pertama bergerak, langkah kedua saat dibalik jarum tidak bergerak seperti ini. Jika di sini bergerak, terus di sini juga bergerak, maka transistor ini dalam keadaan short. Nah, untuk langkah ketiga adalah dengan menempelkan prob negatif ke kolektor. Ini untuk jenis NPN, prob positif ke basis, lalu pindah prob positif ke emitor, maka salah satunya atau dua-duanya tidak boleh bergerak. Di sini tidak boleh bergerak, di sini tidak boleh bergerak. Jika salah satunya bergerak, maka bisa dikatakan short. Ya. Nah, kayak gitu. Di sini tidak boleh bergerak, di sini tidak boleh bergerak. Nah, itulah cara mengecek transistor jenis NPN dan PNP. Mudah-mudahan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.